Oke, teman-teman semua, kembali lagi di Reopinion di episode ketiga. Di episode ketiga kali ini aku mau membahas tentang bisnis apa sih yang cocok untuk seorang pemula. Salah satunya reseller. Tapi sebenarnya ada banyak sekali bisnis yang cocok untuk pemula seperti desain grafis, jualan pulsa, atau kalian bisa menjadi penulis freelance dan blogger, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, aku mau menjelaskan apa sih bisnis, apa sih reseller itu. Jadi reseller adalah kegiatan menjual produk kembali dari seorang supplier untuk mendapatkan keuntungan, atau kegiatan menjual barang kembali dari berbagai toko online. Kalian bisa mendapat masing-masing persenan keuntungannya, itu bisa 20%, 30%, atau mungkin bahkan ada yang 50%. Ini reseller ini bisa mengeluarkan modal atau modal yang minim, kalian bisa mulai atau bisa juga tanpa modal, tergantung kebijakan dari suppliernya. Oke, lalu bagaimana cara menjadi reseller toko online? Caranya adalah kalian harus menemukan produk yang tepat, yang sesuai dengan target market kalian. Jadi sebenarnya selain memperhatikan harga, juga yang diutamakan itu adalah kualitasnya. Nah, ini nanti aku akan bahas di berikutnya bagaimana menemukan supplier yang tepat. Lalu memilih target pasar atau menentukan target pasar yang tepat, kalian harus menjalin komunikasi yang baik dengan calon pelanggan kalian. Jadi maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh jangan ujuk-ujuk langsung kita menawarkan produknya, tetap kalian harus PDKT lah istilahnya, ngobrol santai dulu biasa aja, terus kalian pahami apa sih yang menjadi kebutuhan calon pelanggan kalian saat ini, apakah sesuai dengan produk yang kalian jual atau tidak itu. Lalu cari supplier yang tepat. Bagaimana mencari supplier yang tepat? Pada dasarnya ada 5 hal. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini semua pebisnis online pasti menentukan dulu apa yang menjadi kebutuhannya masing-masing. Lalu yang kedua, seperti tadi aku sempat menjelaskan, harus utamakan kualitasnya. Lalu yang ketiga ada memperhatikan track record. Kalau ternyata supplier yang kita cari saat ini memiliki track record yang buruk, maaf, itu juga akan mempengaruhi nanti penjualan kita bagaimana. Pastinya akan mendapatkan kepercayaan yang minim dari pelanggan. Oh ya, maaf, untuk yang utamakan kualitas tadi, kalian jangan langsung tergiur dengan harga yang murah. Seperti kalau kalian lihat jualan-jualan online di Shopee, Tokped, itu kan kalian bisa lihat bintang-bintangnya itu bagaimana gitu, atau ulasan dari beberapa pelanggan bagaimana, bagus atau tidak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Lalu pastikan ada kontak yang bisa dihubungi. Ini penting banget nih, karena ada beberapa supplier yang mungkin tidak mencantumkan kontaknya. Pahami konsistensi seorang supplier. Yang kelima, kita harus memahami bagaimana konsistensi mereka dalam melayani pelanggan. Ini sebenarnya menyambung pada yang pada syarat yang ketiga tadi, memperhatikan track record. Jadi selain memperhatikan track record, kalian juga harus
mempelajari atau memahami bagaimana konsistensi mereka dalam melayani customer. Melakukan evaluasi produk. Pasti ada saatnya pada saat kita berjualan online atau saat Anda menjadi reseller, ada yang melakukan kesalahan itu ya pasti dan wajar. Contohnya barang yang dipesan tidak sesuai dengan misalnya gambar asli sama gambar foto produk di all shop-nya itu berbeda. Ya ini melakukan evaluasi ini penting banget karena kritikan atau protes yang diterima pelanggan itu sudah pasti dialami oleh sebagian pelaku bisnis online. Ya, melakukan evaluasi itu penting banget untuk apa sih yang harus kita lakukan, kenapa kok bisa salah begini. Ya ini untuk agar kita ke depannya menjadi lebih baik lagi dengan cara yang berbeda. Share di semua sosial media atau iklan. Nah ini cara menjadi reseller atau toko online. Kalian bisa share di WhatsApp, Facebook, atau Instagram, tapi juga kalian juga harus menentukan target market kalian yang tepat, yang sesuai dengan produk yang kalian jual. Kalian juga harus memahami apa yang menjadi kebutuhan calon-calon pelanggan kita saat ini. Atau kalian bisa bikin to-do list lah, kurang lebih seperti itu. Kenapa reseller cocok untuk pemula? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalian tidak perlu membuat brand atau produk kalian sendiri. Jadi, ya kalian memang menjual barang yang menjadi milik orang lain. Orang seringkali menyamakan reseller dengan distributor, padahal itu hal yang berbeda. Kenapa tidak perlu bikin produk sendiri ya? Karena kita punya banyak pilihan. Brand apa yang akan kita jual. Bisa memulai dengan modal yang minim atau tanpa modal pun bisa, tergantung kebijakan dari si penjual asli barang. Kalau memulai dengan modal yang kecil, mungkin kerugian yang kalian alami juga kecil, tapi ya jangan sampai mengalami kerugian sekecil apapun sebenarnya. Modal yang besar maupun minim kalau bisa ya jangan sampai mengalami kerugian. Lalu setelah memulai dengan modal yang kecil dan perlahan-lahan kalian berhasil, kalian mungkin boleh memulai lagi dengan modal yang lebih besar. Kalian bisa mendapatkan pengalaman bisnis yang ketiga. Biasanya kan para produsen tidak begitu saja melepaskan sebuah produk kepada reseller, sebab mereka berkenan membimbing para penjual soal strategi marketing mulai dari offline hingga online. Semuanya punya cara yang berbeda-beda. Yaitu mungkin kalau kalian lihat di Instagram itu ada iklan-iklan bisnis online itu kan beda-beda, ada yang modalnya kecil, besar, kalian harus beli dulu atau kalian tidak perlu membeli barangnya dulu. Yaitu bisa kalian banyak temukan di Instagram. Jaminan kualitas produk. Nah, ini tadi utamakan kualitas. Memang kita tidak perlu repot-repot meyakinkan pelanggan soal kualitas. Nah, walaupun tidak perlu repot-repot meyakinkan pelanggan soal kualitas, tetap kalian sebelum membagikannya kepada pelanggan harus melihat dulu kualitasnya. Yakin nggak dengan yang kalian jual ini? Hal ini tentu berbeda ketika Anda menciptakan produk sendiri. Uji coba berkali-kali harus dilakukan untuk menemukan sampai kualitas yang tepat untuk sebuah produk. Sebenarnya ya masih banyak lagi yang perlu dijelaskan, tapi ya untuk topik yang ini mungkin cukup singkat saja. Mungkin kalau ada
salah atau koreksi, teman-teman bisa komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.